Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, terlebih lagi khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Saudara terkasih dalam Tuhan, Gideon diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan bala tentaranya untuk melawan orang Midian. Kriteria yang Tuhan inginkan adalah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya dan bukan yang berlutut langsung meminum air. Cara sikap minum air di sungai itu bisa memperlihatkan tipe orang tersebut. Orang yang minum dengan air dengan berlutut dan menjilat secara langsung ke sungai, maka mata dan kepala mereka akan tunduk berfokus kepada air itu. Jika ada musuh yang menyerang dari depan, mereka tidak akan mengetahuinya. Orang yang menyikapi dengan benar adalah orang yang minum air dengan tangannya yang diarahkan ke mulut, maka mata dan kepala mereka tetap terfokus ke depan, sehingga ketika musuh datang tiba-tiba, mereka bisa tetap siaga dan langsung melihat ke depan. Mereka juga bisa fokus dan melihat pertolongan Tuhan dari depan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya hendaklah seperti prajurit yang siap tempur setiap hari. Masalah demi masalah sudah pasti ada di hadapan kita. Masalah pekerjaan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan banyak hal yang lain. Namun jangan takut, Tuhan akan jadi pembela bagi kita saat kita berhadapan dengan masalah, asalkan mata dan kepala kita tetap terfokus kepadanya. Masalah bisa datang, tetapi tidak akan menjadi fokus kita seluruhnya, karena mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Jika mata dan kepala kita menunduk ke bawah dan hanya berfokus kepada apa yang ada dalam kehidupan kita, mungkin itu masalah kita, kesenangan pribadi kita, dan bahkan kemampuan kita, maka kita akan kehilangan momentum yang baik dari Tuhan. Ketika masalah atau kesenangan pribadi dan bahkan kemampuan kita yang menjadi fokus kita di dalam hidup ini, maka hal-hal tersebut sangat berpotensi menjadi penyebab terpuruknya kehidupan rohani seseorang. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak tertarik untuk memberikan kemenangan begitu saja kepada umat-Nya. Jika kemenangan tersebut membuat umat jadi mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam setiap kemenangan yang dialami oleh umat-Nya adalah adanya iman dan ketergantungan padanya, dan tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Yang Tuhan butuhkan bukan orang-orang yang merasa dirinya mampu dan pintar, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mau taat untuk dipakainya menjadi laskar Kristus yang tangguh dan menjadi penuai-penuai pada hari-hari terakhir ini. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami
agar kami tidak fokus pada apa yang ada dalam kehidupan kami. Bentuk kami menjadi laskar Kristus yang tangguh dan tidak terlena pada apa yang ada di dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap berjaga-jaga dengan menyikapi secara benar atas setiap masalah atau bahkan kemampuan pribadi dan juga kesenangan pribadi yang kami rasakan dan kami miliki. Kiranya kami senantiasa memiliki iman dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Amin. Mari saudara, buka hati, arahkan hati, pikiran, dan fokus hidup saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita dan kita semua memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.